Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian kitab Nadratun Na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis berikutnya adalah hadis ke-35. An Abi Ayyub Al-Ansari, dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an. An Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah qala annahu qala, bahwa Rasulullah bersabda, laul annakum, kalau ya, sekiranya annakum kalian, lam takun lakum dzunubun, tidak punya dosa, sekiranya kalian tidak punya dosa, yaghfirallahu lakum, yang Allah akan ampuni untuk kalian, laja Allah biqaumin lahum dzunubun yaghfiruha lahum, maka Allah akan datangkan kaum yang berdosa dan Allah akan mengampuni mereka. Ya, kalau sekilas kita bingung hadis ini ya. Jadi kita lihat syarahnya. Jadi kalau kalian tidak punya dosa yang harus Allah ampuni, ya, maka Allah mending ya mendapati kenyataan kaum yang berdosa lalu diampuni. Hadis ini tidak menginspirasi orang untuk berbuat dosa, ya, tapi hadis ini menginspirasi orang untuk beristighfar. Jadi artinya Allah suka kepada hamba-hambanya yang beristighfar. Ya, atau dalam kata lain, daripada orang yang ngaku benar, Allah lebih suka orang yang ngaku salah, gitu. Bahasa anunya tuh. Jadi orang yang ngaku benar, ya, Allah lebih suka orang yang ngaku salah daripada orang yang ngaku benar, gitu. Jadi sebenar-benarnya orang tuh nggak bisa lempeng benar, gitu maksudnya. Pasti ada aja salahnya, ya, apalagi yang disengaja, gitu. Yang tidak disengaja itu kadang-kadang juga di luar perkiraan. Kadang-kadang orang tidak sengaja, ya, bisa salah, ya, bisa berdosa, walaupun nanti diampuni oleh Allah. Ya, contohnya seseorang melontarkan kata-kata yang dia maksudnya baik, tapi oleh pendengarnya salah tangkap, jadi dia tersinggung, kan nggak tahu itu. Nah inilah, jadi ya, makanya dalam sebuah ayat dalam surat Al-Furqan disebutkan, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Salah satu karakter orang yang ibadur rahman, hamba-hamba Allah, adalah apabila berjumpa dengan orang yang bodoh, dia akan mengatakan salama, keselamatan. Jadi milih selamat kalau menghadapi orang yang bodoh. Diskusi panjang lebar pun gak akan ngerti. Ya, jadi ada level tertentu
yang tidak bisa disamakan tuh, antara si pembicara dan pendengar. Levelnya berbeda, jadi nggak ngerti-ngerti ya. Ya sudah, kita tinggal aja. Ya, jadi hadis ini menginspirasi. Kalau dilihat dari syarahnya, Allah suka pada orang yang istighfar, betapapun dia benar. Ya contohnya kita sholat lempeng dari takbir sampai salam. Kan ba'da salam ada sunnah astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya, kita nggak merasa bersalah dari takbir sampai salam lempeng. Ya tetap aja istighfar. Jadi hadis ini menginspirasi kita supaya memperbanyak istighfar, terlepas dari kita bersalah atau tidak. Jadi makanya itu istighfar ada dua, ada istighfar yang sifatnya ta'abudi, ritual, ada yang istighfar minta, sama dengan doa lah. Enggak setiap kita punya kebutuhan baru berdoa. Tuh, jadi ada doa yang sifatnya ta'abudi, ya berdoa supaya Allah senang. Allah senang melihat hambanya itu minta. Kalau kita kan sekali dua kali aja. Ya, coba Anda minta pada satu orang, kecuali orang tua ya, orang tua dimintain, tapi lama-lama kesel juga. Orang kedua, ya, pihak kedua setelah Allah ya orang tua, yang diminta berkali-kali, nggak kesel, nggak apa kan? Hadis berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah, beliau berkata, Rasulullah bersabda, man jalasa, barang siapa yang bermajlis, ya, fi majlisin, dalam sebuah majlis, fakatsura fihi laghtatun, fakatsura fihi laghtuhu, banyak campur aduk, split, omongannya itu ngawur ke sana kemari. Faqala qabla ayyaquma min majlisih, lalu dia berkata sebelum berdiri dari majlisnya, sebelum bubar majlisnya, dia berkata, subhanakallah wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Nah, dia berkata itu, ya artinya, Maha suci Engkau, wahai Allah, dengan memujimu. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Aku beristighfar kepadamu, wa atubu ilaika, dan aku tobat kepadamu. Nah, kalau orang belum berdiri dari majlisnya mengatakan itu, ya, illa ghufiralahu, maka diampuni. Maka nafi majlisihi dzalika, apa-apa yang terjadi di majlisnya. Ya, jadi kalau orang bermajlis sebelum bubar dia mengucapkan itu, maka dosa yang ada di dalam majlis itu diampuni oleh Allah. Dari Zaid radhiyallahu an, maulan Nabi, dari Zaid budak Nabi, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia mendengar Rasulullah bersabda, man qala, barang siapa yang mengucapkan astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ya, barang siapa yang mengucapkan itu salasan, 3 kali, hingga dijelaskan diucapkannya kapan, momen apa, ya, tidak dijelaskan. Berarti ini mutlak. Ghufiralahu, maka akan diampuni untuknya. Wa in kana farra minaz zahfi, meskipun dia lari dari perang. Ya, dosa lari dari perang itu kan besar. Nah, tapi kalau dia istighfar seperti itu akan diampuni. Berikutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfara, barang siapa yang melazimi istighfar, merutinkan istighfar,
ja'alallahu lahu, maka Allah akan jadikan min kulli dhiqin makhrajan. Allah akan membuka jalan keluar dari kesulitan. Ya, barang siapa yang melazimi istighfar, merutinkan istighfar, ya mendawamkan, maka Allah akan membuat jalan keluar bagi kesempitannya. Dan jalan sempit dilebarin nantinya. Wa min kulli hammin farajan, dan setiap kesedihan ya diberi farj, peluang. Tuh. Wa razaqahu min haitsu la yahtasibu, dan Allah akan memberi rezeki dari arah yang dia tidak sangka, di luar ekspektasi. Hadis ini dirawikan oleh Abu Dawud, Ahmad, Ibnu Majah, wa sahhaha isnadahu. Ahmad Syakir, seorang ahli hadis, mengatakan isnadnya sahih. Ahmad Syakir, ya. Jadi hadis ini menginspirasi kita, orang yang melazimkan istighfar, mendawamkan, merutinkan istighfar, maka kesulitannya akan diatasi oleh Allah. Allah akan memberikan way out, jalan keluar. Akan membuat kesedihannya menjadi gembira. Akan memberi rizki di luar ekspektasinya. Nah, ya, ada 3. Dari Aisyah berikutnya, radhiyallahu anha, qalat wa ra'sah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzalika law kana wa ana hayyun fa astaghfiru laki wa ad'u laki. Kata Aisyah, aduh kepalaku dia. Ya, Aisyah sakit kepala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah berkata, kalau saja aku masih hidup, ya ini isyarat wafat, ya, maka aku akan mengistighfarkanmu dan aku akan mendoakanmu. Jadi suatu saat Aisyah mengeluh sakit kepala. Ya, sakit kepala itu menggunakan kata waroksa, itu sinyal sakit kematian. Sakit kematian. Jadi kalau maksudnya kalau kamu wafat duluan, ya, maka aku akan mengistighfarkanmu. Tuh. Faqalat ya Aisyah wa thaqilah. Kata Aisyah, aduh beratnya, wallahi inni la adzunuka tuhibbu mauti. Demi Allah, aku mengira engkau menyukai kematianku. Oh, berarti kepengen saya mati duluan. Ya, jadi suatu saat Aisyah sakit kepala. Rasulullah mengatakan, kalau engkau duluan, kalau sakit kepala ini berakhir dengan kematian, nanti saya istighfarkan untukmu. Ya, dan saya akan berdoa untukmu. Berarti kepengen saya meninggal. Begitu kata Aisyah. Walau kana dzalika la zilta akhiru yaumika mu'arisan. Tuh, kalau itu terjadi, kalau memang saya wafat duluan, saya ingin hari terakhir saya meninggal adalah saat aku mendapat giliranmu. Ya. Jadi kata Aisyah, kalau saya ditakdirkan wafat, saya kepingin hari terakhir saya wafat adalah bertepatan dengan saat engkau gilir padaku. Jadi saya terakhir melayanimu. Itu katanya gitu. Saya mu'arisan. Warisan itu pengantenan denganmu. Jadi ciri istri yang baik begitu ya. Kepengen saat-saat menservis suaminya, ya, lalu itu hari terakhir buatnya. Tuh.
Faqala bi ba'di azwajika. Faqala nabiyyu, lalu Nabi bersabda, bal ana wa ra'sa, akan tetapi aku. Jadi aku yang sakit kepala duluan. Jadi ini memberikan isyarat, enggak, yang meninggal aku dulu, bukan kamu. Ya. Jadi suatu saat disampaikan di sini Aisyah sakit kepala. Maka kalau sakit kepala ini berakhir dengan kematian, maka aku akan mengistighfarkan untukmu dan akan mendoakanmu. Nah, kata Aisyah, saya ingin di akhir kematianku, ya, perbuatan yang aku lakukan adalah digilir, mendapat giliranmu. Yang kata Aisyah, tidak, kata Rasulullah, aku yang duluan. Laqad hamamtu au aradtu an arsila ila Abi Bakrin wabnihi fa'ahada ayyaqula al-qailun. Aku ingin kalau kematian itu datang, kata Rasulullah, ya, mengutus orang kepada Abu Bakar, mertuanya, ya, supaya ia yang memegang kendali. Tuh, maksudnya menggantikan aku. Aku ingin kalau hari itu tiba, ya, aku menyuruh seseorang memanggil Abu Bakar Siddiq untuk menggantikan posisiku. Fa'ahadu ayyaqula qailun aw yatamanna mutamannun, agar tidak terjadi omongan-omongan tuh. Terjadi keributan maksudnya. Ya, atau ada yang menginginkan. Ada orang yang menginginkan jabatanku, tapi dia tidak berhak. Jangan sampai begitu maksudnya. Summa qultu ya aballahu wa yadfa'ul mu'minun. Au yadfa'allahu wa ya'bal mu'minun. Allah tidak berkehendak, wa yadfa'ul mu'minun, dan kaum mukminin menolaknya. Nah, inilah maksudnya begitu, ya. Jadi maksudnya kematian tidak tiba pada saat itu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang diriku ada di tangannya. Lau lam tuznibu, seandainya kalian tidak berdosa, la dhahaballahu bikum, niscaya Allah akan memusnahkan kalian. Aneh, ya. Jadi kalau kamu tidak berdosa, berarti kamu bukan manusia lagi. Ya kan? Artinya gitu kan? Kalau kamu tidak bersalah, berarti kamu bukan manusia lagi. Sebab yang namanya manusia pasti salah. Jadi dosa nggak dosa ini siapa yang menilai? Ya Allah lah, bukan kita. Maksudnya kalau kalau kita merasa tidak berdosa, maka Allah akan musnahkan. Itu dari sisi kita. Kalau Anda beranggapan Anda tidak berdosa, tidak bersalah, maka Allah akan memusnahkan kalian. Sebab kalian itu bukan manusia lagi. Tuh, ya. Terus waja'a walaja'a, dan niscaya akan datang biqaumin, kaum yuznibun, mereka berdosa. Dan Allah akan datangkan kaum yang berdosa. Terus fayastaghfiruna Allah, lalu mereka beristighfar kepada Allah, fayaghfiru lahum, lalu Allah mengampuni mereka. Singkatnya, hadis ini menginspirasi kayak tadi. Allah suka kita beristighfar. Ya, jadi kalau kita tidak beristighfar, berarti Anda nggak merasa bersalah. Kalau nggak merasa bersalah, Allah akan musnahkan, diganti yang merasa bersalah. Gitu. Kalau dimusnahkan berarti dibuat meninggal, ya. Selanjutnya dari Jabir radhiyallahu an, anna Tufail ibn Amrin ad-Dausi atan Nabiyya faqala ya Rasulullah, hal laka fi hisnin hasin wa mana'atin.
Suatu saat Tufail bin Amr ad-Dausi datang kepada Nabi menawarkan jasa. Ya, menawarkan jasa apa? Maukah Anda dalam sebuah benteng yang sangat kuat? Ya Rasulullah, apa Anda pengen dikawal yang tidak mungkin ditembus oleh musuh? Ya. Qala hisnun kana li Daus fil jahiliyah. Jadi memang Daus ini ahli begitu. Apa namanya itu? Yang suka membackup orang itu apa? Jaga orang apa namanya? Bodyguard. Nah, dia menguasai gitu. Di Daus menawarkan Rasulullah, apa Anda ingin begitu? Ya, ditawarkan. Fa'abadzalikan Nabi, kalau mau bergabung dengan kita. Dia nawarin itu, jasa itu, bodyguard. Gak bakal ditembus. Tapi Nabi menolak. Tuh, ya. Fa'abadzalikan Nabi lilladzi dakharallahu lil ansar, karena Allah sudah menunjuk Ansar. Allah menunjuk sahabat Ansar untuk membentengi beliau. Falamma hajaran Nabi ilal Madinah, maka ketika Nabi hijrah ke Madinah, hajara ilaihi Tufail bin Amr. Tufail yang tadinya menawarkan dari Yaman, itu juga ikut hijrah. Jadi Tufail ini dari Yaman. Ya Rasulullah, kalau Anda ingin kami kawal, yuk pindah ke Yaman yuk. Di sana insya Allah teman-teman ya berkomitmen untuk menjaga Anda. Aman lah, sana yuk, aman. Rasulullah menolak karena Allah sudah ya mentakdirkan Ansar yang dipilih untuk mengawal Nabi. Famarido, mana nih? Wahajara ma'ahu rajulun min qaumihi. Wahajara ma'ahu rajulun min qaumihi. Lalu hijrah bersamanya. Jadi setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, Tufail ini ikut bareng sama temannya. Jadi dia berdua. Ya. Famarido, lalu fajtawul Madinah, mereka pun masuk ke Madinah. Ijtawul ini artinya ekarihul makom. Jadi Tufail dan temannya ini setelah masuk Madinah nggak betah di sana. Ya, mereka setelah hijrah di Madinah nggak betah karena cuacanya berbeda dengan di Yaman. Jadi nggak betah. Famarido, maka dia sakit, wajaza'a dan mengeluh. Fa'akhadha manaqish faqatabia birojimahu. Lalu dia mengambil benda tajam, ya, menggoreskan pergelangannya si temannya ini, ya. Jadi dia ikut pindah ke Madinah, tadinya ngajak Rasulullah ke Yaman, Rasulullah nggak mau. Lalu ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, dia ikut, tapi ternyata di sana nggak betah. Dan dia mengeluh sakit keras. Nah, saat sakit keras itu dia melukai ya pergelangan tangannya. Fasakhabat, lalu bercucuran darah pergelangan itu. Hatta mata, sampai wafat. Tuh, gara-gara dia melukai pergelangannya. Meninggal akhirnya. Fara'ahu Tufail bin Amr. Temannya ini kan Tufail. Ini kan yang melukai diri kan temannya itu. Ya. Tufail bermimpi. Fara'ahu wahai'atu hasanah. Nah, dia kondisinya baik di sana. Dalam mimpinya itu. Wara'ahu mughtiyan biyadai. Tetapi si temannya ini menutupi tangannya. Memang terlihat seger gitu kan, di sananya sehat, tapi tangannya nggak diperlihatkan. Tangannya nih yang tadinya itu dia lukai itu. Faqala masana'a bika rabbuka. Ada apa dengan tanganmu?
si Tufail dalam mimpi nih nanya, kok tangannya kamu sembunyiin, ada apa? Faqala ghafarali bihijrati ila nabihi. Allah sudah mengampuni dosaku karena saya ikut hijrah. Kata temannya di dalam mimpi. Faqala mila araka mughtiyan ya. Terus kenapa tanganmu kamu tutupin tuh? Tangannya ada apa dengan tanganmu? Faqala qila lila nusliha minka ma afsadta. Faqassaha Tufail. Tanganmu ya tidak dibuat bagus. Ya maksudnya kecuali tanganmu. Karena kamu ikut hijrah, maka kamu diampuni oleh Allah, kecuali tanganmu. Begitu kata si temannya ini. Lalu Tufail cerita pada Rasulullah apa yang dulu pernah terjadi. Jadi rupanya Rasulullah nggak tahu. Jadi dia cerita tentang tentang mimpinya. Emang kenapa dengan Tufail gitu kan? Nah. Lalu Rasulullah faqasa Tufail ala Nabi, dikisahkan, diceritain. Faqala Rasulullah Allahumma walidayhi faghfir. Ya Allah ampunilah kedua tangannya. Paham belum? Jadi Tufail ini seorang bodyguard ya, menawarkan kepada Rasulullah pengawalan, tapi syaratnya beliau pindah ke Yaman. Insya Allah akan diawasi, diamankan oleh teman-temannya. Amanlah di sana. Tapi Rasulullah menolak ya dengan alasan Allah sudah menentukan Ansor, dipilih sahabat Ansor untuk mengawal beliau. Saat Rasulullah hijrah ke Madinah, Tufail ini ikut. Bahkan ada temannya. Tapi di sana mereka nggak betah sehingga sakit. Nah, temannya ini berinisiasi karena nggak betah, ya, dia melukai pergelangan tangannya sampai berdarah dan berujung kematian. Nah, setelah meninggal, Tufail bermimpi melihat temannya, ya, dalam keadaan segar bugar. Tuh. Lalu ditanya, gimana kabarnya gitu kan? Baik, Allah sudah mengampuni dosaku karena saya hijrah. Loh, itu tanganmu kenapa? Iya nih, cuma ini doang yang nggak diampuni oleh Allah. Tangannya tuh. Lalu diceritakanlah oleh Tufail kepada Rasulullah mimpinya itu. Maka oleh Rasulullah disambut dengan doa, ya Allah ampunilah kedua tangannya. Ya terusnya gimana? Ya mungkin pulih. Nggak diceritain terus. Ya. Jadi kedua tangannya itu diampuni, diistighfarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi maksudnya apa hadis yang barusan dibaca ini menginspirasi apa? Dosa seseorang itu bisa berakibat di akhirat. Tuh, karena dia bermasalah dengan tangannya, nah itu masuk surga sih masuk surga, tapi nggak ada tangannya kan jelek kan? Sama dengan orang hidup di dunia mengemis. Padahal dia mampu, tapi dia ngemis. Nah, nanti kan walaupun di akhirat, ya mukanya nggak ada dagingnya kan nggak enak. Atau orang yang sering ngebalap imam waktu sholat berjemaah tuh. Sering ngebalap. Kan kita diminta untuk imam dulu, baru kita kan. Nah, kita kadang-kadang duluan. Nanti kepalanya diganti dengan kuda. Kepala kuda. Masuk surga sih masuk surga, tapi kepalanya kuda kan nggak enak. Ya, gara-gara waktu berjemaah begitu. Dengan hijrahnya itu, aku diampuni, kecuali tangan. Ya, tangannya bermasalah, maka oleh Rasulullah, ya Allah ampunilah kedua tangannya. Tuh, gitu tuh. Ya, jadi jangan dikira masuk surga futuh gitu kan. Nah, sama dengan orang yang utang nggak bayar. Utang nggak bayar, masuk surganya telat. Tahan dulu. Dicari-cari, dikoreh-koreh lah. Ada nggak kompensasinya. Kalau angkanya masih banyak,
itu nilainya dikurangi. Jadi aturan couplingnya bagus, nah, akhirnya dapat yang sederhana. Iya, masih untung dapat. Kalau nggak dapat sama sekali, nah, urusannya berabe. Jadi kalau kita melihat hadis ini, masalahnya kompleks sekali. Nggak bisa dalam putusin begini itu, karena hadis itu kapan diucapkan oleh Rasulullah, momennya seperti apa. Maka kita perlu bantuan dari syarah. Ya, asbabul wurudnya apa. Diperiksa dulu kalau tokoh-tokoh pembawa berita yang sudah benar, lalu diperiksa kok maknanya sedikit nyeleneh gitu kan, dengan yang sudah baku. Nah, kita tak cari penyebab-penyebabnya. Berikutnya dari Abi Dzar radhiyallahu an, anin nabi fi ma rawa an anillahi tabaraka anna qala ya ibadi. Dalam sebuah hadis qudsi, ya, Rasulullah dari Nabi, dari Abi Dzar, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma, aku mengharamkan zalim ala nafsi pada diriku, wa ja'al tuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan zalim juga haram pada kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah saling menzalimi. Ya ibadi, kullukum dol, wahai hambaku, kalian semua dol. Dol itu apa? Dratnya udah nggak bisa dibenerin. Dol itu nyasar. Ya, kalian semuanya tersesat. Illa man hadaitu, kecuali orang yang aku beri hidayah. Fastahduni uhdikum, maka mintalah hidayah kepadaku, aku akan menunjukkan kepadamu. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum ja'i, kalian semua lapar, ila man at'amtuhu, kecuali orang yang aku beri makan. Nah, kadang-kadang ini orang nggak terima, masa iya sih Allah yang memberi makan? Wong jelas-jelas kita yang mengantar makanan ke mulut. Ya, bisa saja, kan orang sudah masuk ke mulut dimuntahin lagi. Ya, karena Allah tidak berkenan makanan itu dicerna. Fastad aimuni, maka mintalah makan padaku. Ut'imkum, maka aku akan memberimu. Ya ibadi, kullukum arin, kalian semua telanjang. Ilaman kasautuhu, kecuali orang yang aku pakaikan padanya. Fastaksuni aksukum, maka mintalah pakaian padaku, aku akan memakaikannya pada kalian. Ya ibadi, innakum tukhti'un, wahai hamba-hambaku, kalian semua keliru, berpotensi salah, ya, billaili wan nahar, waktu malam dan siang. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan aku mempunyai kemampuan mengampuni dosa seluruhnya. Fastaghfiruni, maka istighfarlah kepadaku. Aghfir lakum, aku akan mengampuni dosamu. Ya ibadi, wah panjang sekali. Innakum, sesungguhnya kalian lantab lugul durri fatadurni. Wah panjang sekali nih. Ya, singkatnya Allah memberikan balasan kepada semuanya, ya. Jadi kalian tidak bisa membuat madarat, ya, kepadaku. Walan tablughu naf'i, begitu juga tidak bisa memberi manfaat kalau bukan aku. Masih panjang, kita ganti pelajaran. Wallahu a'lam bishawab. Ini namanya ensiklopedi, jadi panjang bener masalah istighfar. Sabrek. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan membahas tentang kitab Riyadhus Shalihin. Yang akan dibahas adalah tentang provokasi. Ya, kalau dalam istilah kita mengadu domba, provokasi. Orangnya namanya provokator, perbuatannya provokasi.
yaitu hadis ke 1538. Dari Hudzaifah, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata nammamun. Tidak akan masuk surga nammamun, orang yang suka memprovokasi. Ya, perbuatannya namanya namimah. Ya. Apa yang disebut dengan namimah? Namimah itu naklul kalamin nas ba'dhum ila ba'din ala jihadil ifsadi bainahum. Mengoper, memposting berita, ya, memposting berita kepada pihak lain dengan tujuan merusak hubungan. Nah, jadi ada dua komponennya. Pertama memposting, yang kedua niatnya merusak. Ya, dengan berita yang dia posting tujuannya adalah agar yang nerima itu jadi rusak hubungannya terhadap yang berita yang disampaikan. Apa hukum dari namimah? Tusyirul ahadits ila iddati ahkam. Beberapa hukum bisa diambil dari hadis ini. Pertama, hukmun namimah, hukumnya. Ajmatil ummatu ala an namimah muharramatun. Ya. Umat sepakat bahwa namimah itu haram. Jadi definisi namimah itu dua ya, komposisinya. Memposting berita, ya, satu, berita itu diposting niatnya untuk merusak hubungan. Itu yang disebut namimah. Apa sesuai dengan pengertian mengadu domba? Sesuai nggak? Definisinya begitu. Kan ini kan dialihkan ke Indonesia dengan adu domba. Tapi definisinya itu memposting berita, nyampein berita, tapi niatnya supaya yang nerima itu rusak hubungannya, ya, dengan niat merusak hubungan. Jadi dua komposisi. Jadi provokasi sebenarnya. Provokasi. Jadi kita menyampaikan berita, niatnya yang nerima itu nanti jadi salah. Iya, gitu. Yaitu namanya namimah. Nah, di Indonesia kan dengan mengadu domba. Ya. Nah, hukum itu haram. Al-hadits tadulu ala azimi dzambil zamam. Dan menunjukkan dosa yang akan diterima oleh pelakunya adalah dosa besar. Sebab hubungan menjadi rusak. Ya, kita tahu kan akhlak itu berdiri di atas 4 pilar. Kan sudah disampaikan tuh. Pilar pertama, jangan menyakiti. Ya kan? Jangan mengganggu, jangan menyakiti orang. Yang kedua, menolong, membantu sebisanya. Dua. Yang ketiga, senantiasa cerah, sumringah, kan? Senyum, be smile, walaupun kita sedih, senyum, ceria. Yang ketiga, ikhlas menerima keadaan, ridho, ya kan? Menerima keadaan apa saja. Kalau kita kepengen punya teman, ya tidak bisa mulus terus, pasti ada aja kekurangan orang mah. Ya, kalau kita pengen berteman semuanya sempurna, ya bertemannya dengan malaikat. Jangan manusia. Ya, berteman dengan malaikat nanti di akhirat. Kesempurnaan itu hanya di akhirat. Wa innal akhirata lahiyal hayawan. Sungguh kesempurnaan itu di akhirat. Tidak ada di dunia, tidak ada kesempurnaan. Pasti ada aja cacat. Ya, kenikmatan setinggi apapun, sesuper apapun, pasti ada celahnya. Kekurangannya pasti ada. Karena itu apalagi dalam pergaulan. Kalau Anda menginginkan semuanya sempurna, ya jangan bergaul. Nggak punya teman nanti. Ya kalau kurang-kurang dikit harus maklum. Gitu. Nah itulah. Nanti di surat
An-Naba itu dijelaskan, ya, antara lain alam naj'alil ardo mihadan, alam naj'alil ardo mihadan, terus apa? Wal jibal autadan wa khalaqnakum azwajan, dan kami telah menjadikan kalian beragam, keanekaragaman, ya, baik dari sisi fisik, suku, bangsa, postur, status ekonomi, keragaman. Dan itulah Anda lihat ada ayat Allah. Jadi kalau dia berbeda dengan kita, yang Anda lihat tuh Allah yang menjadikannya. Allah yang menjadikan begitu. Ini orang kok pesek sih? Kalau bukan kemauan dia ya. Kalau udah bawaan, orang ini kok pesek. Astagfirullah. Ingat penciptanya gitu. Ingat penciptanya, jangan ingat dianya. Orang ini kok jelek banget. Padahal bukan ikhtiar dia. Kalau ikhtiar dia sih seperti males, kita bisa tegur, jangan begitu dong. Ya kan? Tapi kalau udah bawaan dia nggak bisa, kenapa sih kamu pesek sih? Nggak bisa lah. Pendek amat sih. Nggak bisa. Sesuatu yang sudah bawaan tidak boleh kita hina. Sebab kalau Anda menghina, Anda berarti menghina penciptanya. Keroknya begitu ya. Ya contohnya kita lah. Contohnya Pak Hilman punya produk. Contohnya produksi apa dari rumah tangga. Produk kue ini. Dihina sama orang. Nggak enak amat. Kan marah pasti. Ya kan? Lah Allah juga sama begitu. Walaupun Allah pengasih penyayang. Kita menghina ciptaan Allah. Allah nggak suka. Kamu tinggal terima aja, tinggal make aja, tinggal ngelihat aja susah. Udah liatin aja. Ya kan? Jadi ya Allah, kenapa saya kok nggak begitu? Kita harus bersyukur. Melihat orang sakit, ya Allah saya sehat. Melihat orang cacat, ya Allah saya normal. Justru itu untuk media bersyukur. Nah itu Allah sampaikan, wa khalaqnakum azwajan. Coba kalau Pak Mul suruh boleh milih angguran jadi laki-laki atau perempuan. Boleh jadi istri kita tuh nggak ikhlas jadi perempuan. Boleh jadi dia nggak ikhlas karena dia harus melahirkan, harus menyusui. Kita kan enggak. Kita kan enggak ada mules ya, kita mules tapi mau buang air. Katanya mules yang paling mules yaitu melahirkan, paling mules katanya. Ya kita nggak tahu seperti apa mulesnya, nggak pernah ngalamin. Mules banget. Ya kalau kita pernah mules, nggak ada yang lebih daripada orang mau melahirkan. Tuh. Nah kita ditakdirkan nggak pernah begitu. Nyusuin, emang dikiranya nggak berat. Siang malam karena anak kan nggak tahu jam kan. Kita lagi tidur dia pengen ditungguin. Giliran kita melek dia tidur. Aduh. Susah ini urusannya. Nah itu contohnya. Terus apa inspirasi yang kita dapat dari hadis ini? Ada dua katanya. Pertama, an-nafyu wa tarhib. Nah, adanya ketakutan. Ya, adanya kekhawatiran, sikap memprovokasi. Jadi kita tidak boleh sembarang lagi. Sembarang memposting. Ya, jadi yang Anda kalau nerima posting sih nggak salah ya. Tapi kalau kita memposting ulang berarti harus pikir dulu. Ya, tabayun dulu. Kalau berita ini bohong apa enggak? Sebab kan itu akan menimbulkan sikap, Pak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Si itu meninggal, padahal belum. Oh, kan dia udah siap-siap berkunjung ke sana. Begitu dia astagfirullah meninggal, kita ke sana datang. Nggak taunya lagi ngobrol. Contohnya itu. Kan marah itu kalau kurang ajar. Nggak suka begitu. Ya, suka media kan begitu kan? Supaya sensasi. Nah itu. Nah, bagaimana kita kalau mendapat posting seperti itu, Anda cukup posting di Google. Contohnya dikabarkan Haji Bolot wafat.
Contohnya, innalillahi wa dengan memberikan gambar-gambar bunga-bunga, itu kan contohnya. Anda tinggal tulis, apa benar Haji Polot wafat? Nah, tinggal begitu nanti dijawab sama dia. Itu untuk menghindari antara lain. Sehingga kita bersikap. Itu gampangnya. Kita searching di googling lah. Nanya ke Mbah Google. Karena kan dia dapat masukan dari berbagai gitu kan. Cara paling mudah begitu. Atau Anda diprovokasi mengkonsumsi ini begini. Apa ya benar? Anda tinggal tanya aja. Sebab dia pakai ilmu. Dia itu masukan dari banyak orang. Ya, cara begitu paling mudah. Kan kita nggak mungkin nanya pada setiap orang. Ya, jadi hadis ini menginspirasi kita untuk waspada melakukan mengoper berita, memposting berita. Nah, sebab alih-alih dapat pahala, malah dosa, kan? Yang kedua, ahmiyatul bu'di anin namimah wa khutul wuqufiyah. Kita mengambil sikap untuk mengurangi, setidak-tidaknya menjauhi sikap-sikap memprovokasi. Kata Imam Nawawi, qala ulama an-namimah naqlu kalamin nas ba'dhum ila ba'din ala jihatil ifsad bainahum. Namimah didefinisikan oleh Imam Nawawi, ya, naqlul kalam, mengoper berita, mentransfer berita, tujuannya merusak hubungan. Dua, ya, komposisinya. Mentransfer berita, ya, kemudian merusak hubungan. Seperti saran dari Pak Amin, senior Muhammadiyah. Mari kita tetap dukung pemerintahan ini sampai selesai. Jangan kita maki-maki. Nanti kalau sampai turun di tengah jalan, sepertinya kayak lebih parah. Ya, walaupun ini ada kekurangannya, kan? Mudah-mudahan beliau tetap pasang telinga dan mau melihat kekurangan. Ya, contohnya sekarang yang lagi sasaran tembak kan MBG, kan? Penyebab ini. Ya, harus dilihat orang-orangnya lah. Itu memang niat baik, memberi makan pada rakyat, itu bukan satu-satunya dilakukan oleh Indonesia, tapi oleh banyak negara. Dilakukan oleh banyak negara. Nah, cuma pelakunya ini loh. Jadi tujuan baik itu kalau dijalankan orang yang salah jadi salah. Gitu. Jadi, iya, tujuan baik itu harus dari A sampai Z dilakukan oleh orang baik. Prosesnya itu harus benar. Niat yang baik harus dilanjutkan dengan proses yang baik. Caranya, kan? Niat baik boleh, tapi nggak selalu berujung dengan kebaikan. Nah, maka itu. Jadi ngatur orang 250 juta itu nggak gampang. Ruwet. Itulah sebabnya mengevakuasi cuma berapa itu? 250.000 orang ya. Yang berangkat haji itu berapa? Itu kan berarti mengevakuasi 250.000 orang. Itu membutuhkan 40 hari. Ya, Anda kan bertanya-tanya, kan haji itu kan selesai paling 10 hari lah udah nyaman lah, karena efektifnya kan 7 hari. Udah 10 hari lah buat ngaso-ngasonya itu. Kenapa harus menelan 40? Karena ini evakuasi loh. Warawirinya ini pulang, berangkat, pulang. Ini kalau nggak nanti tabrakan. Iya, lalu lintas itu ngaturnya itu yang susah. Buktinya kalau uangnya agak banyak kan kita bisa lebih singkat. Kalau kita mau hajinya plus kan bukan lebih panjang, malah lebih singkat. Pemerintah kepengennya cepat, tapi ini nantinya gini, keselamatan ngaturnya. Tuh ya. Jadi itu baru 250.000. Lah gimana ngatur 250 juta orang? Nggak mudah dengan tempat yang berjauh-jauhan, dipisahkan oleh pulau-pulau yang ribuan.
Dan bahasanya beda-beda lagi. Nggak gampang itu. Jadi kita harus bersyukur Indonesia tetap NKRI. Itu kita harus syukur. Ya, tetap bersatu. Tuh. Ya kan? Nah, kemarin dalil-dalil sudah diperiksa satu persatu. Tidak ada yang cacat dari Pancasila. Tidak ada yang cacat. Cuma pelaksanaannya yang cacat. Itunya mah semua bagus semua, aturannya mah bagus. Tinggal kita konsekuen. Itu ya, kita kembali ke sini. Wa qala Ghazali ma mulakhasahu yang bagi liman hamalat ilaina mimma ala yasduqu min man nama ilai. Kata Imam Ghazali, gimana jalan keluar kita kalau mendapat aduan? Kan mendapat berita tuh. Kalau kita dapat berita itu kita gimana? Kata beliau, tindakan pertama jangan buru-buru percaya. Jangan terburu-buru mengiyakan. Kalau kita menerima berita. Yo. Wala yazunnu biman nama alai manaqala wala yabhasu an tahqiqi ma dzakaralahu. Dan kita tidak perlu tahu ngorek-ngorek si anu begini. Kalau nggak ada urusan dengan kita, udah diemin aja. Biarkan secara alamiah. Nah, kita jangan posting dulu. Dan kita nggak perlu ngorek-ngorek, bener nggak ya? Kecuali kalau yang berita itu menyangkut dengan kita. Nah, kita kadang-kadang membiarkan suatu berita ngambang gitu, tanpa ada keputusan. Ya nggak ada konfirmasi, bener nggak? Padahal bisa kita lakukan. Tapi kita memilih berburuk sangka, ngambang, sehingga keputusannya ngambang terus. Ya, nah itu kita kalau bisa lakukan konfirmasi aja. Benar Anda begitu, nah itu aja. Contohnya diberitakan si A murtad, contohnya. Contoh, apa benar? Ya kalau ketemu sama orangnya tanya aja. Ada berita begini. Ini tunggul nyangka aja gitu. Ketemu orangnya diem aja. Tapi disebarin kemana-mana. Iya. Nah, itu tidak boleh. Kalau ada orang, sampaikan aja. Ada berita begini. Bener nggak nih? Kalau ada orangnya, kan? Kita nggak boleh nuduh. Nggak boleh nuduh. Atau kita menjudge yang bukan hak kita. Wah, nggak sah itu. Nggak diterima itu. Tapi kalau nggak sah bisa ya. Kalau nggak sah itu kan berdasarkan syarat dan rukun. Nggak sah itu, tapi kita nggak boleh mengambil hak Allah, yaitu nggak diterima itu, nggak bisa. Soalnya dia kalau kita ini dia sholat, ya, wah itu pura-pura Islam. Iya. Itu kan sama juga mengambil hak. Iya, tidak boleh. Tapi kalau yang sifatnya tuduhan, ada orangnya kita tanya aja, supaya kita tidak ikut menuduh, atau kita kepinggirkan dulu mojok. Ada berita begini tentang Anda, apa ya benar? Nah, itu ya, konfirmasi. Jangan kita dibuat ngambang gitu. Padahal kita mampu mendapatkan keputusan berita. Ya itulah namimah ini ya. Jadi kenapa begitu? Karena ini pekerjaan setan. Tuh, seperti yang Allah sampaikan dalam surat 35 Fatir ayat 6. Inna syaitana lakum adu. Sesungguhnya setan bagi kalian adalah musuh. Fattakhidhuhu aduwa. Jadikanlah dia musuh. Innama yad'u hisbahu. Sesungguhnya dia mengajak teman-teman. Liyakunu min ashabis sa'ir. Supaya mereka menjadi penghuni sa'ir, penghuni neraka. Jadi apa tujuan dari setan ngajak teman-teman? Apakah akan merubah keputusan Allah? Tidak jawabannya. Tetap dia akan masuk jahanam. Tapi ngapain ngajak orang-orang? Supaya ada temannya. Di jahanam supaya temannya banyak. Itu. Ya ini sifatnya sifat dengki. Kalau teman di waktu nyaman sih wajar, ini diajaknya lagi nggak nyaman supaya ada temennya, sama-sama disiksa.
Nah inilah sifat dengki ya. Wan namimah min aslihati iblis wa hizbihi. Namimah itu senjata iblis. Fit tafriq bainan nas, untuk membuat manusia itu pecah. Wa syahni qulubi ba'dihim ala ba'din, dan menimbulkan sikap antipati. Tuh, supaya kita satu sama lain bermusuhan. Itulah tujuan setan. Wa huma minal adawa allati tuhlikul farda wa tafarraqal jamaah. Ini adalah penyakit ya yang bisa menghancurkan pribadi maupun sosial. Tuh, masyarakat luas. Fataja'alul farda minan nas ala khatar min ayyuna'ihu, sehingga orang itu akan menjauhinya. Tuh, tujuannya begitu. Tidak boleh, kita tidak boleh. Kita harus secara alamiah. Ya, ma'adulin namam, apa-apa yang disediakan untuk orang yang terjadi buat orang yang mengadu. Wa ya tunsyiul qati'ah, akan melahirkan orang-orang yang saling berjauhan. Akan menyebabkan begitu. Bainal ahli wal aqarib wa bainan nas, antara seseorang dengan keluarganya. Karena bisikan-bisikan ini, ya. Bisikan-bisikan setan ini menyebabkan kerenggangan hubungan, itu kan? Qala Tibi haka anna hakiman zarahu ahad wa akhbaru an ghairihi bi khabar. Suatu saat diceritakan oleh Imam At-Tibi, seorang hakim didatangi pembawa berita. Kata hakim itu, abtalta ziarati, kamu sudah merusak ziarah ini. Ya, jadi ada orang yang silaturahmi kepada seorang hakim, dia membawa berita ngejelekin seseorang. Kata si hakim ini, kamu sudah membatalkan pahala ziarahmu. Tuh. Suma ataitani bisalasin. Kemudian Anda datang kepadaku dengan membawa 3 pidana. 3 tindak pidana. Apa saja? Bagatta ila akhi. Anda membuat saya benci pada saudara yang diadukan. Saya tadinya suka jadi nggak suka akibat berita Anda. Yang kedua, syaghultu qalbi al-farid, membuat saya kepikiran. Sayanya tadinya nggak kepikiran jadi kepikiran. Yang ketiga, wattahamta nafsaka al-aminah, dan aku menimbulkan aku buruk sangka padamu. Jadi kata hakim ini, Anda datang ke sini dengan membawa 3 kejahatan. Pertama, ya, saya jadi benci kepada orang yang Anda adukan. Tuh. Yang kedua, saya jadi kepikiran, sibuk mikirin orang itu. Yang ketiga, saya jadi berburuk sangka pada Anda. Fan namimah mi akhdhal mafasid bainan nas. Maka namimah itu adalah kerusakan yang hebat. Ya. Yang diakibatkan oleh namimah itu kerusakan yang hebat. Wa fil mujtama', dan pada sosial. Wa dzalika li anna tu'addi al-jafa wal ahqad. Nah, demikianlah hadirin hafizani hafizakumullah. Jadi terakhir kita membaca ya nasihat dari kitab Riyadhus Shalihin tentang buruknya sikap provokasi. Nah, ini memberikan pembelajaran buat kita, kalau kita nerima berita jangan buru-buru diposting ulang. Periksa dulu ya akibat yang akan terjadi kalau kita posting. Ya, siapa tahu dia lagi jantungan, waduh bisa tuh. Ya, bisa kebablasan. Hati-hati. Nah, kalau Anda dihadapkan pada kesulitan benarnya berita atau tidak, Anda bisa googling, searching, tanya aja di situ, nanti dia akan dijawab tuh. Anda bisa baca dulu sebelum posting. Demikianlah hadirin hafizani hafizakumullah kajian pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga Allah memberkahi hidup anak-anak kita, memudahkan mereka, serta mentakdirkan mereka menjadi hambanya yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.